Terima kasih Anda kembali di Gelar Perkara. Tidak dapat menolak perintah Teddy Minahasa dan adanya relasi kuasa menjadi pembelaan terakhir Dodi Prawira Negara. Tim kuasa hukum Dodi menegaskan Dodi tidak mempunyai niat jahat dalam melakukan perbuatan yang didakwakan. Apakah pembelaan ini dapat meringankan putusan Dodi dalam sidang vonis nanti? Berikut ulasan jurnalis Kompas TV Rangga Indrajana. Yang mana daya paksa dialami, terdakwa berupa daya paksa ancaman secara psikis dan juga di bawah kendali relasi kuasa yang tidak sehat. Doktrinisasi organisasi agar mentaati perintah pimpinan dan ancaman psikologi terhadap terdakwa. Sehingga terdakwa sebenarnya tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Hukuman 20 tahun penjara menjadi tuntutan bagi AKBP Dodi Prawira Negara. Teori relasi kuasa menjadi titik yang ditekankan oleh tim kuasa hukum Dodi. Apakah teori ini bisa membawa keringanan bagi Dodi Prawira Negara? Kita pantau bagaimana jalannya persidangan hingga detik ini. Relasi kuasa terus menjadi titik penekanan di nota pembelaan dan duplik Dodi Prawira Negara. Ia terus menegaskan dirinya tidak bisa melawan perintah Irjen Teddy Minahasa sebagai atasannya. Kuasa hukum Dodi, Adriel Fiari Purba, menegaskan Dodi hanya mengikuti perintah Teddy Minahasa. Tim kuasa hukum menegaskan Dodi tidak mempunyai niat jahat dalam melakukan perbuatan yang didakwakan. Yang kesemuanya menyatakan terdakwa AKBP Dodi Prawira Negara melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum karena adanya keterpaksaan dan daya paksa sebagaimana pasal 48 KUHP dan perintah atasan yang berwenang sebagaimana pasal 51 ayat 1 KUHP. Yang mana daya paksa dialami, terdakwa berupa daya paksa ancaman secara psikis dan juga di bawah kendali relasi kuasa yang tidak sehat. Doktrinisasi organisasi agar mentaati perintah pimpinan dan ancaman psikologi terhadap terdakwa. Sehingga terdakwa sebenarnya tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dalam dakwaan, Dodi disebut membantu Teddy Minahasa mengedarkan sabu sebanyak 5 kg hasil penyitaan Polres Bukit Tinggi. Perintah akhirnya diikuti oleh Dodi meskipun sempat menolak. Sabu yang diambil diberikan kepada Linda Pujastuti yang kemudian menyerahkan sabu kepada Kompol Kasranto untuk dijual kepada bandar narkoba. Teddy Minahasa mengaku ia memang memerintahkan Dodi untuk mengganti sabu dengan tawas melalui pesan chat yang terungkap dalam persidangan. Namun, ia mengaku perintah tersebut hanya untuk menguji Dodi. Saya apa itu? pertama maksudnya untuk menguji saudara Dodi karena ada kejanggalan perhitungan tadi. Itu latar belakangnya yang apakah dia bermain-main atau tidak. Seperti atau sebagaimana narasi yang saya sampaikan tadi. Karena fakta di lapangan saya juga sering mendapatkan, bahkan anggota saya sendiri, setiap ada penangkapan, dia sisihkan sebagian untuk dia hisap-hisap sendiri dan sebagainya. Demikian latar belakangnya yang. Sementara itu, ahli digital forensik dari Polda Metro Jaya, Rujit Kuswinoto, mengungkapkan adanya pesan yang memuat perintah dari Teddy Minahasa untuk menggantikan sabu dengan tawas. Ia juga menyebutkan ada bukti transaksi pembelian tawas secara online yang ditemukan di ponsel asisten Dodi, Syamsul Marid. Pada akun email tersebut ditemukan email dengan akun @. Email ini pada hari Kamis tanggal 9 Juni tahun 2022 jam 20.07 jam 8 malam. Untuk emailnya sendiri dengan subjek pesanan selesai tanda kutip tawas.
Dari riwayat akun Wan Arif ditemukan transaksi pesanan atau pembelian dalam kurung tawas dengan berat 1,3 kg sejumlah 10 buah pada tanggal 3 Juni 2022 jam 13.57 jam 1 siang dari akun toko dengan mencantumkan nama penerima Wan Arif AKBP Dodi Prawira Kapolres Kep 18 Mentawai. Saat dihadirkan dalam persidangan, ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyebutkan ada tahapan yang perlu diuji terlebih dahulu untuk melihat apakah ada relasi kuasa antara atasan dan bawahan, yakni kemungkinan perintah multitafsir serta risiko perintah tidak dijalankan. Yaitu superior order defense. Kalau terjemahan harfiahnya adalah pembelaan diri berdasarkan perintah superior. Tetapi kalau saya elaborasi, ini adalah narasi, pembelaan diri, klaim atau apapun di mana seseorang mengatakan bahwa apa yang dia lakukan dalam konteks pidana, berarti perbuatan pidana yang dia lakukan adalah dilakukan berdasarkan perintah superiornya, berdasarkan perintah atasannya, berdasarkan perintah komandannya, berdasarkan perintah pimpinannya, superior order defense. Tentu saja majelis, setiap katakanlah terdakwa atau tersangka dalam situasi semacam ini boleh mengklaim sedemikian rupa. Namun psikologi forensik menawarkan formula untuk menguji apakah klaim tersebut bisa diterima atau tidak bisa diterima. Apakah klaim itu nyata adanya ataukah justru mengada-ngada. Nah, psikologi forensik menentukan ada 3 tahap pengujian majelis. Pada tahap pertama haruslah dipastikan terlebih dahulu bahwa yang disebut sebagai order atau instruksi atau perintah itu secara objektif tidak multitafsir ada. Harus ada. Tidak boleh subjektif, artinya orang yang menerima perintah ternyata keliru tafsir, itu subjektif artinya. Instruksi atau perintah atau order itu harus ada secara objektif dan tidak multitafsir. Hukuman penjara 20 tahun yang dituntut jaksa penuntut umum merupakan hukuman penjara terberat di antara para terdakwa kasus ini. Jaksa penuntut umum menyebutkan status Dodi sebagai anggota Polri serta Kapolres Bukit Tinggi memberatkan tuntutan yang diberikan. Menyatakan terdakwa Dodi Prawira Negara bersama-sama dengan saksi Teddy Minahasa Putra, saksi Samsul Ma'arif, dan saksi Linda Pujiastuti alias Anita telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mereka yang melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sesuai dakwaan pertama kami. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Prawira Negara selama 20 tahun. Teori relasi kuasa menjadi titik kunci dari pembelaan Dodi Prawira Negara. Hukuman 20 tahun penjara menjadi beban di benaknya. Apakah teori relasi kuasa antara atasan dan bawahan ini bisa membawa keringanan hukuman? Kita nantikan putusan dari majelis hakim pada sidang vonis yang menanti.